Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan, jika engkau menatap terlalu lama ke dalam jurang, jurang itu akan menatap balik ke dalam dirimu. Ini bukan sekadar cerita tentang memecahkan teka-teki pembunuhan. Ini adalah perjalanan turun menuju sudut paling gelap dari pikiran manusia. Selamat datang di Rumah Kayu. Hari ini kita akan membedah sebuah catatan sejarah yang mengubah cara dunia memandang kejahatan. Kita akan menyelami isi kepala para monster melalui lensa buku Mindhunter karya agen legendaris FBI John Douglas. Pada akhir tahun 1970-an, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat sedang dihadapkan pada sebuah mimpi buruk. Jalanan tidak lagi diteror oleh perampok bank atau sindikat mafia biasa. Ada jenis predator baru yang muncul. Mereka membunuh bukan demi uang, bukan pula karena dendam. Mereka membunuh hanya demi kepuasan psikologis yang kelam. Polisi kebingungan. Motif tradisional tidak lagi berlaku. Di sinilah, di sebuah ruang bawah tanah yang pengap di Akademi FBI Quantico, John Douglas bersama rekannya Robert Ressler memulai sebuah inisiatif yang pada saat itu dianggap sangat gila. Jika kau ingin menangkap seorang pembunuh, kau harus tahu bagaimana pembunuh itu berpikir. Dan bagaimana cara terbaik untuk mengetahui isi kepala mereka? Jawabannya mengerikan. Kau harus duduk bersama mereka. Berbicara tatap muka dengan iblis itu sendiri. Inilah awal mula lahirnya unit ilmu perilaku atau Behavioral Science Unit. Douglas dan Ressler berkeliling ke berbagai penjara dengan keamanan maksimum di seluruh negeri. Bukan untuk menginterogasi tersangka, melainkan untuk belajar dari mereka yang sudah divonis mati atau penjara seumur hidup. Bayangkan dirimu berada di dalam ruangan interogasi yang sempit dan dingin. Di pintu besi dikunci dari luar, dan di seberang mejamu duduk seseorang seperti Ed Kemper, seorang raksasa setinggi lebih dari 2 meter. Dengan IQ tingkat jenius yang telah melakukan kejahatan paling sadis yang bisa dibayangkan manusia. Douglas harus menekan semua rasa takut dan jijiknya. Ia tidak datang sebagai penegak hukum yang menghakimi. Ia datang sebagai pendengar, membangun sebuah empati yang palsu demi memancing para monster ini untuk bercerita tentang fantasi tergelap mereka. Dari percakapan-percakapan mengerikan inilah konsep criminal profiling modern dilahirkan. Douglas mulai menyadari pola waktu bahwa masa kecil yang penuh kekerasan, penyiksaan hewan, atau obsesi pada api bukanlah sekadar kebetulan. Semuanya adalah cetak biru dari pembentukan seorang pembunuh berantai. Memasuki ruang interogasi itu rasanya sama seperti melangkah ke dalam labirin tanpa jalan keluar. Douglas dan rekannya tahu satu kesalahan kecil saja dalam gaya bicara para pembunuh ini akan menutup diri rapat-rapat. Salah satu subjek wawancara paling krusial bagi mereka adalah Edmund Kemper. Media menjulukinya sang co-ed killer. Berbeda dengan bayangan kita tentang sosok monster yang buas dan liar, Kemper tampil sangat sopan, sangat artikulatif, dan yang paling mengerikan, ia sangat sadar akan setiap detail kejahatannya. Saat Douglas mencoba menggali motifnya, Kemper dengan tenang menjelaskan bagaimana ia mematikan rasa empatinya. Pada bagi Kemper, para korbannya sudah kehilangan status sebagai manusia. Mereka direduksi menjadi sekadar objek, alat untuk memuaskan
fantasi kontrol yang sudah ia bangun sejak kecil. Dari Kemper, Biro ini belajar sesuatu yang sangat fundamental. Pembunuh berantai tidak pernah lahir dalam semalam. Ada pemicu yang menumpuk, ada eskalasi, fantasi kelam yang dipupuk selama bertahun-tahun dalam kesunyian. Pada akhirnya, pecah menjadi realitas yang berdarah. Lalu, ada Charles Manson. Meskipun Manson secara teknis tidak pernah membunuh siapapun dengan tangannya sendiri, ia adalah sang dalang, seorang manipulator psikologis tingkat tinggi. Saat Douglas menemuinya di penjara San Quentin, Manson langsung mencoba mengendalikan ruangan. Ia memanjat dan duduk di sandaran kursi, memposisikan dirinya lebih tinggi, mencoba menatap Douglas dari atas ke bawah untuk mendominasi secara psikologis. Namun, Douglas sudah mengantisipasi permainan ini. Ia membalikkan keadaan dengan tetap duduk tenang, menolak memberikan reaksi tunduk yang Manson inginkan. Dari interaksi tarik ulur ini, Douglas berhasil memetakan anatomi pikiran seorang pemimpin sekte. Ia melihat langsung bagaimana seorang psikopat karismatik mampu mengendus dan mengeksploitasi titik terlemah orang lain, lalu mencuci otak mereka hingga bersedia membunuh atas namanya. Setiap wawancara di balik jeruji besi itu adalah permainan catur psikologis. Richard Speck, pria yang membantai 8 perawat muda dalam satu malam, mengajarkan Douglas tentang profil pembunuh impulsif. Sosok yang tidak memiliki rencana matang, namun bertindak buta atas dasar ledakan kemarahan dan oportunisme sesaat. Dari ribuan jam obrolan yang mengerikan ini, pola-pola itu mulai terbentuk. Data mulai diklasifikasikan. Douglas dan timnya menciptakan 2 kategori besar yang kini melegenda: pembunuh terorganisir dan pembunuh tidak terorganisir. Pelaku terorganisir adalah predator yang teliti. Mereka memantau korban, membawa senjata sendiri, dan sangat berhati-hati membersihkan jejak. Sementara pelaku tidak terorganisir meninggalkan tempat kejadian perkara yang kacau balau ke sebuah cerminan langsung dari pikiran mereka yang hancur berantakan. Teori klasifikasi ini nantinya akan menjadi senjata utama FBI di lapangan. Namun, untuk bisa memahami cara kerja pikiran para monster, kau harus membiarkan sedikit bagian dari dirimu masuk ke dalam dunia mereka. Teori di atas kertas tidak ada artinya sebelum diuji dengan darah di lapangan. Setelah bertahun-tahun merangkai kepingan teka-teki di ruang interogasi, John Douglas akhirnya membawa ilmu ini keluar, ke tempat kejadian perkara yang sebenarnya, ke hutan yang gelap, ke jalanan yang sepi, dan ke ruang tamu keluarga yang hancur karena kehilangan. Saat tiba di sebuah TKP, Douglas tidak lagi berfokus mencari sidik jari atau jejak sepatu. Douglas mencari sesuatu yang lain. Ia mencari tanda tangan psikologis, sebuah jejak tak kasat mata yang ditinggalkan oleh sang pelaku pada tubuh korbannya. Mari kita lihat salah satu kasus yang paling membuka mata penegak hukum Amerika. Kasus Trailside Killer di San Francisco. Wanita-wanita muda dibunuh di jalur pendakian tanpa saksi, tanpa petunjuk yang jelas. Polisi lokal menemui jalan buntu. Douglas didatangkan. Ia berdiri di lokasi pembunuhan, melihat foto-foto korban, dan mulai merangkai kepingan psikologis pelaku di kepalanya. Ia menyusup ke dalam sudut pandang sang pembunuh. Di ruang rapat, di hadapan detektif-detektif lokal yang skeptis, Douglas menjabarkan sosok yang harus mereka cari. Dia berkata, "Kalian mencari seorang pria kulit putih, berusia awal 30-an.
ia punya masalah gagap atau cacat bicara lainnya. Ia adalah seorang penyendiri dan kemungkinan besar ia mengendarai mobil yang sangat terawat. Para polisi senior itu tertawa. Bagaimana mungkin seorang agen dari Washington bisa mengetahui tentang gangguan bicara seseorang hanya dari melihat luka pada tubuh mayat? Bagi mereka, ini terdengar seperti ramalan dukun murahan. Namun, tawa itu terhenti ketika beberapa waktu kemudian, polisi berhasil menangkap David Carpenter, sang trailside killer. Saat diperiksa, profil Douglas terbukti sangat presisi. Usianya cocok, latar belakangnya cocok, dan pria itu memiliki masalah gagap yang parah. Sejak hari itu, profiling terbukti bukan sekadar tebakan liar. Ini adalah ilmu pasti dari anatomi kegelapan manusia. Lalu, datanglah ujian terbesarnya. Kasus yang hampir menghancurkan karir Douglas. Kasus pembunuhan anak-anak di Atlanta. Lebih dari 20 anak keturunan Afrika Amerika hilang dan ditemukan tewas di sungai atau semak-semak. Seluruh kota dilanda kepanikan massal. Ketegangan rasial memuncak karena masyarakat menduga pelakunya adalah kelompok ekstremis kulit putih, seperti Ku Klux Klan. Douglas terbang ke Atlanta dan melakukan hal yang paling kontroversial dalam karirnya. Setelah menganalisis data dan lokasi pembuangan mayat, ia mengumumkan di depan publik bahwa pelakunya hampir bisa dipastikan adalah seorang pria kulit hitam. Mengapa? Karena dalam sejarah kriminal Amerika, pembunuh berantai kulit putih tidak akan mampu beroperasi membujuk anak-anak di lingkungan mayoritas kulit hitam secara berulang kali tanpa terlihat mencolok dan memancing kecurigaan. Sang predator adalah seseorang yang bisa membaur. Seseorang yang dipercaya oleh anak-anak itu. Lebih jauh lagi, Douglas tidak hanya membuat profil. Ia membuat perangkap psikologis. Ia tahu bahwa sang pembunuh selalu memantau berita, merasa dirinya lebih pintar dari semua polisi yang ada. Douglas menyarankan operasi pengintaian di jembatan-jembatan sungai, titik yang ia prediksi akan digunakan pelaku untuk membuang korban selanjutnya. Dan benar saja, pada suatu malam yang dingin, jaring intelijen itu menangkap sesosok pria bernama Wayne Williams. Profiling kembali membuktikan ketajamannya. Namun, kemenangan besar bagi unit ilmu perilaku FBI ini ternyata menuntut harga yang sangat mahal. Harga yang harus dibayar dengan nyawa Douglas sendiri. Ada harga yang harus dibayar ketika kau menghabiskan setiap detik dalam hidupmu mencoba berpikir seperti seorang pemerkosa dan pembunuh berantai. Kau tidak bisa hanya mengamati kegelapan itu dari jauh. Untuk membuat profil yang akurat, Douglas harus secara mental memposisikan dirinya sebagai sang pelaku. Ia harus melihat korban melalui mata sang pembunuh, merasakan kebencian mereka, menyelami fantasi menjijikkan mereka sebelum palu godam itu diayunkan. Empati adalah senjata terbesar seorang profiler. Namun empati pula yang perlahan-lahan meracuni jiwa John Douglas. Pada akhir tahun 1983, Douglas dikirim ke Seattle. Ia ditugaskan untuk membantu memburu salah satu monster paling produktif dalam sejarah Amerika, sang pembunuh Sungai Hijau atau Green River Killer. Tekanan pekerjaan itu akhirnya mencapai titik didih. Douglas bekerja tanpa henti. Kurang tidur, dihantui oleh foto-foto mayat wanita muda yang terus bertambah, dan beban ekspektasi publik yang menekan pundaknya. Tubuhnya menyerah. Di sebuah kamar hotel di Seattle, Douglas pingsan. Ia ditemukan dalam kondisi koma
akibat encephalitis atau radang otak yang dipicu oleh stres kronis dan kelelahan ekstrim. Tubuhnya hancur, pikirannya seolah menolak untuk menampung lebih banyak kengerian lagi. Selama berhari-hari, ia melayang di ambang kematian. Dokter bahkan sempat mengatakan kepada keluarganya untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Namun, Douglas selamat. Ia bangun dari koma panjangnya dengan sebuah kesadaran baru, bahwa monster sejati tidak bersembunyi di bawah tempat tidur. Mereka terlihat seperti tetanggamu yang ramah, seperti rekan kerjamu yang pendiam, atau seperti pria berpenampilan rapi yang membukakan pintu untukmu di swalayan. Douglas akhirnya pensiun dari FBI pada tahun 1995. Ia meninggalkan unit ilmu perilaku yang telah ia bangun dari sebuah ruangan bawah tanah yang sempit menjadi ujung tombak investigasi kriminal modern di seluruh dunia. Buku Mindhunter bukanlah sekadar memoar penyelesaian kasus. Ini adalah sebuah peringatan, sebuah peta jalan yang menunjukkan betapa rapuhnya batas antara kewarasan dan kegilaan yang absolut. Kini, profiling telah menjadi standar operasional. Namun pelajaran terpenting dari perjalanan panjang Douglas bukanlah tentang bagaimana cara menangkap pembunuh. Pelajaran terpentingnya adalah memahami mengapa mereka tercipta, bahwa kejahatan paling kelam sekalipun selalu memiliki akar. Dan terkadang, untuk memutus akar tersebut, seseorang harus rela mengotori tangannya dengan kegelapan. Terima kasih telah menemani perjalanan malam ini di Rumah Kayu. Jika engkau menikmati penjelajahan ke dalam sisi gelap pikiran manusia ini, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Bagikan dan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya. Dan malam ini, sebelum kau mematikan lampu, pastikan pintu rumahmu sudah terkunci rapat.